Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang nama-nama bangun ataupun bentuk dalam bahasa Arab, yaitu al-ashkal, ya, nama-nama bentuk atau bangun dalam bahasa Arab al-ashkal. Baiklah, sebelumnya kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, dan sebagainya. Ini akan kita bahasa Arabkan. Yang pertama, nah di sini ada tabel 4, ada gambar, ada bentuk, ada mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar dan muannas? Ini sudah pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Masuk gambar pertama adalah ini gambar apa? Gambar bangun apa ini? Persegi panjang. Baik, inilah bangun persegi panjang. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustatilun. Ayo diikuti bersama-sama. Mustatilun. Nah, begitu tulisannya ya. Mustatilun. Ini bentuk mudzakkar. Nah, terus bentuk muannasnya gimana? Bentuk muannasnya adalah mustatilatun. Mustatilatun. Nah, bedanya apa di sini antara mudzakkar dan muannas itu? Masih ingat? Bedanya adalah huruf ta marbuthoh di akhir, tun. Ini. Jadi kalau mudzakkar mustatilun, kalau muannas mustatilatun. Baik ya, sudah cukup. Sekarang kita coba bangun atau bentuk yang kedua. Ini gambarnya model kayak gini apa? Kubus. Oke, bagus, kubus. Kubus bahasa Arabnya adalah muka'abun. Yuk diikuti bersama-sama. Muka'abun. Ya. Ini bentuk mudzakarnya. Muannasnya gimana? Ayo coba tebak bagaimana bentuk muannas dari muka'abun. Oke, baik. Yaitu muka'abatun. Nah, ketambahan ta marbuthoh atau tun di sini. Ini salah satu ciri khas dari muannas. Muka'abatun. Oke. Sudah difahami semua ini cara membedakan antara mudzakkar dan muannas? Ini yang ketiga, yaitu gambar apa ini? Persegi. Bagus, persegi. Persegi apa sih bahasa Arabnya ini? Persegi, ya kita lihat, simak, kemudian diikuti bersama-sama. Murabba'un. Nah, murabba'un, yuk ikuti bersama-sama. Murabba'un. Kira-kira apa bentuk muannasnya ini? Dari murabba'un. Nah, ini saya titik-titik. Silakan nanti dicari sendiri ya, ditulis sendiri di situ apa bentuk muannas dari murabba'un. Nanti itu cari sendiri. Dicatat kemudian ditulis, diisi titik-titiknya. Nama bentuk atau bangun yang keempat adalah itu gambarnya. Apa kira-kira itu? Segitiga. Baik, segitiga. Bahasa Arabnya adalah musallasun. Musallasun. Ya, ikuti bersama-sama. Musallasun. Musallasun. Nah, apa bentuk muannasnya? Silahkan dicari. Kemudian bangun selanjutnya adalah nih. Apa ini? Lingkaran. Baik, lingkaran. Nih. Lingkaran bahasa Arabnya adalah mustadirun. Mustadirun. Nah, mustadirun. Apa bentuk muannasnya? Silahkan dicari dan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian bangun selanjutnya adalah, nah ini agak berbeda dengan yang atas. Ini adalah bentuk bulat. Jadi ada ruangannya di situ nanti. Bentuk bulat. Bulat bahasa Arabnya adalah mukawwarun. Ya, mukawwarun.
Kalau lingkaran tadi yang tipis lingkaran gitu mustadirun, kalau bulat mukawwarun. Nah, apa bentuk muannasnya? Itu nanti bisa dicari sendiri. Kemudian bangun yang terakhir nih, hari ini kita belajar 7 nama bangun dan bentuk. Ini gambar bentuk kerucut. Nah, kerucut. Apa sih bahasa Arabnya kerucut itu? Makhrutun. Apa? Makhrutun. Yuk coba diulangi lagi. Makhrutun. Nah, itu kerucut dalam bentuk mudzakkar. Sekarang bentuk muannasnya bagaimana? Nah, silakan dicari. Baik, ini kira-kira sudah difahami ya. Ini nanti tinggal dihafalkan. Ada 7 bentuk ini ataupun kata bangun. Nah, tugas kalian yang pertama adalah isilah bentuk muannas dari nama-nama bentuk atau bangun di atas. Nah, ini yang titik-titik ini diisi coba. Ditulis di buku tulis, dibuat tabel seperti ini, gambar, terus bentuk mudzakarnya dan juga muannasnya. Persis 4 kolom begini ya. Coba ini tugas pertama itu. Untuk selanjutnya, bagaimana kalimat atau kata-kata bentuk ini dibuat dalam kalimat sederhana? Contoh, buku yang berbentuk persegi panjang. Buku yang berbentuk persegi panjang. Coba kita ingat-ingat lagi. Persegi panjang bahasa Arabnya mustatilun ya, yang paling atas itu. Mustatilun. Baik. Sekarang buku yang berbentuk persegi panjang. Apa bahasa Arabnya buku? Apa coba bahasa Arabnya buku, masih ingat? Oke, baik. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Kitabun, buku. Nah, sekarang persegi panjang. Apa tadi persegi panjang? Mustatilun. Nah, begitu. Buku yang berbentuk persegi panjang, bahasa Arabnya kitabun mustatilun. Bagus. Sudah bisa dipahami? Jadi ditulis dulu kata bendanya, kemudian kata bentuknya. Contoh yang kedua, coba penggaris yang berbentuk persegi panjang. Penggaris yang berbentuk persegi panjang, sama-sama persegi panjangnya ini. Penggaris apa ya bahasa Arabnya? Nih, coba dibaca. Mistorotun. Ayo coba diikuti. Mistorotun artinya adalah penggaris. Mistorotun yang berbentuk persegi panjang. Apa? Yang berbentuk tidak perlu ditulis Arabnya ataupun anggap aja tidak ada bahasa Arabnya. Jadi penggaris yang berbentuk persegi panjang adalah mistorotun, persegi panjang, mustatilatun. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Lihat, mistorotun ini dalam bentuk muannas. Kenapa? Karena ada tun di sini, ada ta marbutoh. Jadi mistorotun ini adalah kata benda bentuknya muannas. Kalau kitabun yang buku tadi itu mudzakkar karena tidak ada ta marbutohnya. Nah, ini mistorotun ada tunnya jadi muannas, maka dari itu kata bentuknya ataupun bangunnya itu juga mengikuti ada tunnya. Mistorotun mustatilatun. Nah, bisa dipahami ya? Oke, saya kira ini sudah paham. Maka dari itu, yuk kita melanjutkan tugas yang kedua, yaitu apa? Berikan kata benda. Nah, coba cari kata benda yang sesuai dengan kata bentuk atau bangun berikut. Nah, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, titik-titik-titik yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalian cari deh, apa kata benda kira-kira yang berbentuk persegi panjang. Banyak, ini kan tadi contohnya di atas buku dan penggaris. Coba cari kata benda lain selain buku dan penggaris. Apa? Ya, tulis dulu bahasa Indonesianya situ. Titik-titik yang berbentuk persegi panjang. Nah, setelah menemukan kata benda dalam bentuk bahasa Indonesia, maka terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab seperti mana di contoh itu. Ya, perhatikan bentuk mudzakkar atau muannasnya.
Kalau memang kalian menemukan kata benda yang bentuk mudzakkar, maka kata bentuknya atau kata itu berbentuk persegi, berbentuk mudzakkar juga. Nah, jika kalian menemukan muannas, kata benda muannas, maka kata bentuknya juga dibuat muannas. Baik, sudah paham ya? Soal nomor 2, titik-titik-titik yang berbentuk kubus. Nah, coba dibuka dari materi yang sebelumnya. Kubus itu apa bahasa Arabnya? Saat ini kalian masih diperbolehkan untuk melihat catatan tadi yang sebelumnya. Kubus, apa ya kira-kira bangunan yang ataupun benda apa ya yang bentuknya kubus? Silahkan dicari. Kemudian cari bahasa Arabnya juga di sini. Silahkan buka kamus, tanya orang di rumah, ataupun buka apa aja. Mau buka googling kata benda, oke, dipersilahkan. Yang penting catatannya adalah kalian mampu membedakan mana mudzakkar dan mana muannas dan mengaplikasikannya ke dalam kalimat. Baik. Kemudian tugas nomor selanjutnya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal dan juga 7 bentuk. Persegi panjang, kubus, persegi, segitiga, lingkaran, bulat, dan yang terakhir kerucut. Baik, ini kalian cari kata bendanya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, setelah teman-teman sekalian memahami materi kata-kata bangun atau bentuk dan memahami juga konsep mudzakkar dan muannasnya, nah ini tadi tugasnya ada 2 ya. Ini ada 2 tugas, ini silahkan dikerjakan tadi. Nah, untuk level selanjutnya itu nanti kalian akan menghafalkan 7 kata bentuk itu dan bangun itu. 7 aja dulu. Sebenarnya ada banyak, tapi hafalkan 7 aja dulu itu. Nah, ini untuk level selanjutnya. Nah, untuk saat ini tugas kalian ada 2. Yang pertama adalah menuliskan muannas dari bentuk-bentuk tadi dan juga menjawab dan membuat kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya. Nah, ini untuk level nanti. Baik. Selamat belajar dan kerjakan latihan 2 tadi dengan maksimal. Semoga sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.